Karena jihadnya seorang istri itu ada pada suaminya. Jika jihad seorang laki-laki adalah turun di medan juang berperang mereka, maka jihadnya istri ada pada suami. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqah. Ya, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang terakhir sekali tidak lupa, dan ana pikir antum sudah punya modal tentang hal ini, adalah lingkungan. Selain doa, keteladanan dan lingkungan. Ini lingkungan tidak kalah penting. Maka antum mau ngambil rumah itu ngelihat-lihat tempat. Saya katakan bahwa pada dasarnya suami tidak wajib dan tidak harus memberitahukan berapa gaji yang dia dapatkan kepada istrinya. Itu tidak harus sebenarnya. Bahkan suami menyembunyikan itu tidak dosa, karena kewajiban suami hanya sebatas memberikan nafkah. Ketika nafkah tercukupi, maka ya selesai. Pada dasarnya begitu. Ya. Dan istri pun sebenarnya tidak punya kewajiban memasak. Ya. Jadi yang masak itu suami. Yang pergi ke pasar itu suami, istri tinggal makan. Begitu aturannya. Cuma luar biasa memang istri-istri di Indonesia ini, dahsyat. Ya, Muslihan tadi. Ya. Dahsyat, ya. Dahsyatnya kenapa? Mengerjakan hal-hal dalam rangka taat kepada suami yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban mereka. Masak, ya kan? Bahkan kadang sampai terkadang membantu ekonomi, ya, ekonomi keluarganya. Luar biasa. Ya. Tapi di sisi lain suami pun tidak kalah luar biasa, sampai jamaah saya bilang, "Ustaz, kita suami di Indonesia ini sedikit beda, Ustaz. Kenapa? Sampai ATM, Ustaz," katanya. "ATM kita dipegang sama istri." Ya, saya bilang apa ke jamaah ini? "Kalau yang itu jangan khawatir." "Kenapa, Ustaz?" "Kita sama," saya bilang. Kita sama. Ya. Ya. Poin yang ingin saya sampaikan, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa sekali lagi kehidupan berumah tangga itu bukan berarti tanpa celah, tanpa ujian, tanpa hambatan, tanpa rintangan, itu pasti. Tapi ketika kita berupaya selalu dekat kepada Allah, selalu memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Begini, ketika menghadapi masalah, salah satu penghambat terbesar seseorang untuk keluar dari masalah itu apa? Ketidaktenangan dia dalam menghadapi masalah ini. Sehingga pikirannya kalut, perasaannya kacau, ya boro-boro nemu jalan keluar. Gimana mau nemu jalan keluar? Lah dia sedang kacau ini, nggak bisa berpikir tenang. Ya. Contoh real misalnya Akhwawan tadi, kalau tidak bisa berpikir tenang, ya kaget sendiri, lompat-lompat sendiri, ya bingung sendiri mau kemana, nggak ketemu. Tapi Allah berikan ketenangan, Allah segera berikan jalan keluar, karena niatnya baik lillahi ta'ala. Maka terpikir tempat ini barangkali, atau diarahkan ke tempat ini. Begitu ketemu dengan Pak Haji Syukri, orang baik dan kita tahu beliau, ya minta izin, dapat izin langsung. Ya, ini bagian dari fasanu yasiruhu lil yusra. Ya. Jadi sekali lagi ini, kehidupan rumah tangga, ya, asam garam itu pasti ada. Bukan lagi asam garam, itu ada cabai, terasi, kesune, bawang, macam selalu ada kehidupan rumah tangga ini. Dan nikmati itu. Nikmati itu, insya Allah. Jika kita benar-benar sejak awal meniatkan ini karena Allah Ta'ala, setiap perjuangan kita, bahkan semakin besar ujian yang kita hadapi, maka semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebelum saya masuk nih, saya cerita pengalaman aja lah. Satu waktu saya ditelepon oleh salah seorang teman yang tidak berasal dari daerah ini. Kemudian beliau minta istisyar, bertanya, "Ustadz, saya sedang marah sama istri. Kemudian karena saya sangat emosi, saya keluarkan semua barangnya dari rumah. Ini rumah dibangun di atas tanah warisan kami dan kami yang bangun, Ustadz. Karena saya marah luar biasa, saya keluarkan ini barang dari rumah, barang istri, dan saya bilang pulang sana." Ya, ini kira-kira Ustadz sudah jatuh tidak ini jadi talaknya, Ustadz? Nah istri saya bilang sudah jatuh talaknya, Ustadz. Nah, saya pastikan antum ketika mengucapkan hal itu niatnya ini namanya antum ketika mengucapkan hal itu niatnya ingin mentalak istri atau hanya sebatas gertakan. Kalau jujur Ustadz, itu sebatas gertakan saja, Ustadz. Kami tidak serius mengucapkan itu, ini hanya gertakan dari kami. Ya.
Lah karena ini gertakan, maka begini, kalau dalam aturan talak kan ada yang disebut dengan lafaz sharih dan ada yang disebut dengan kinayah. Sharih itu kata-kata yang jelas, ya. Contohnya naudzubillah, saya talak kamu, saya cerai kamu. Ini namanya lafaz sharih dan jatuh. Tapi kalau sifatnya kinayah itu maka dikembalikan kepada niatnya. Jika dia mengucapkan itu sebatas ingin gertakan, mengancam saja, maka itu sifatnya tidak jatuh, tergantung daripada niat suaminya. Maka saya bilang, ini tergantung niat antum apa. Jika niat antum itu adalah ingin menggertak saja, maka itu tidak jatuh. Wah, saya ingin menggertak saja Ustaz. Jadi jatuh apa tidak? Tidak jatuh. Ustaz, boleh tidak saya rekam suaranya untuk saya share ke istri saya? Oh, tafadhol, saya jelaskan. Ya. Nah, kemudian poinnya di sini, tidak lama kemudian ternyata ada yang mengontak saya melalui inbox. Ya, nanya, Ustadz, bila seorang suami begini, bagaimana Ustadz? Ujung-ujungnya, afwan Ustadz, saya istri dari yang ngontak antum tadi pagi Ustadz. Ya, ternyata setelah beliau sebutkan permasalahannya begini dan begitu, saya bilang, anti sendiri gimana sebenarnya, mau pisah tidak dari suami? Sebenarnya saya mau pisah Ustadz. Saya tanya dulu, sifat suami yang seperti ini setiap saat atau sesekali? Sesekali Ustaz, ketika dia emosi. Baik, putra-putri anti ada apa tidak? Sudah 4 Ustaz. Sudah 4. Usianya berapa? Sudah besar-besar Ustaz. Ini sebenarnya menunjukkan rumah tangga ini pada dasarnya baik-baik saja. Kalau nggak baik-baik gimana punya anak 4 itu? Ya, dan dalam usia yang sudah besar kalau kata beliau. Lalu poin yang ingin saya sampaikan, di ujung saya sampaikan begini Bu. Kehidupan tidak bersuami itu belum tentu lebih baik dari kehidupan anti sekarang yang memiliki suami. Ya. Karena mohon maaf, bayangan akan bebas dan lain sebagainya itu tidak, kadang mohon maaf, bayangan itu tampak indah, tetapi nyatanya tidak seindah apa yang kita bayangkan. Maka saya bilang begini saja Bu, lebih-lebih Ibu sekarang sudah punya anak 4, sudah besar-besar, kemudian kehidupan tanpa suami pun tidak seindah apa yang kita bayangkan. Saran saya sabar saja dulu. Karena jihadnya seorang istri itu ada pada suaminya. Jika jihad seorang laki-laki adalah turun di medan juang berperang mereka, maka jihadnya istri ada pada suami. Sabar dengan keadaan suami, sabar dengan sesekali barangkali si suami tidak mampu mengontrol emosinya, sabar, insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan. Bukan berarti, mohon maaf, perpisahan itu tidak ada. Faktanya para sahabat ada yang bercerai juga, dan itu jangan dipandang sebagai aib ya, itu sebagai solusi, tetapi menjadi solusi terakhir. Ada pepatah bahasa Arab, akhirud dawa al-kai. Obat terakhir itu adalah al-kai. Al-kai itu jenis pengobatan seperti distrika. Ya, jadi menggunakan besi panas. Itu menjadi solusi terakhir. Tetapi jika masih diperjuangkan, masih bisa dipertahankan, maka upayakan itu. Baik, ini sebagai prolog dulu ini ya. Materi kita pada sore hari ini adalah tentang tarbiyatul akhlak, ya, kewajiban pendidikan akhlak ya, yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama, akhlak itu apa sih? Apa itu akhlak? Akhlak itu kalau ditakrif, didefinisikan oleh Imam Al-Jurjani alaihi rahmatullah, akhlak itu adalah kondisi yang ada di dalam jiwa yang menjadi sumber dari suatu perbuatan, di mana perbuatan ini akan dilakukan dengan sangat mudah dan tanpa berpikir panjang. Ya, seperti apa? Orang yang, misalnya orang yang mudah marah. Orang mudah marah itu nggak berpikir kenapa harus marah. Dipancing dikit aja marah. Ini namanya akhlak. Ya. Orang mudah menangis. Ya, ngelihat semut jatuh aja nangis misalnya. Misalnya ini contoh nih. Ya. Ini namanya akhlak. Atau dia mudah berbagi, cepat tersentuh dan cepat berbagi, ini namanya akhlak. Ketika dia melakukan perbuatan itu tanpa berpikir panjang, ya, tanpa harus dipertimbangkan, dia lakukan sendiri. Ini namanya akhlak. Tapi secara umum pendekatannya kita pahamlah. Ya, jangan sampai definisi malah membuat kita makin pusing. Ya, akhlak itu contohnya seperti sombong, akhlak yang buruk. Ya, seperti dermawan, akhlak yang baik, jujur, akhlak yang baik. Kemudian Al-Imam Miskawai, ya, di dalam kitab Tahdzibul Akhlak membagi akhlak ini menjadi 2, ya. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Membagi akhlak ini menjadi 2. Yang pertama, akhlak yang sifatnya sajiyah, itu bawaan. Ya.
menjadi akhlak yang menjadi tabiat karakter dirinya, dan yang kedua akhlak yang sifatnya dilatih. Contoh, dilatih itu ada orang yang cepat sekali marah. Ini bawaannya. Dan nanti saya mau kasih tahu nih, salah satu sebab menjadi bawaan itu karena keteladanan dari orang tuanya. Akhirnya menjadi akhlak yang tidak terpisahkan dari dirinya. Dia sadar misalnya, ya begitu satu waktu dia marah, ya, karena gara-gara anaknya misalnya tidak sengaja mecahin piring atau mecahin gelas, atau janganlah yang pecah sendok misalnya, jatuhin sendok, yang dasarnya orang cepat marah misalnya, ya tiba-tiba sudah naik pitam ingin marah, tiba-tiba anaknya dengan polos mengucapkan la taghdab walakal jannah. Ini pengalaman pribadi sebenarnya. Mami ini kita giliran dimarah sama anak, mami la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, begitu. Kena kita, oh ternyata masuk juga ini ya. Inilah tujuan saya mendidik anak saya, menitipkan anak-anak saya di tempat-tempat yang bisa mengajarkan mereka. Akhirnya ya sudahlah, saya mau berubah untuk menjadi orang yang penyabar, orang yang mampu menahan diri. Maka kemudian karakter bawaan ini dia latih terus untuk dirubah menjadi karakter yang baik. Ini jenis kedua akhlak. Jadi akhlak yang sifatnya bawaan dari sononya, dan akhlak yang sifatnya dihasilkan melalui proses latihan, melalui proses ya bersabar diri dan merubah diri. Itu mukaddimah dulu. Yang berikutnya, standar akhlak ini ada yang sifatnya akhlak ini ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya universal, kalau boleh kita katakan demikian. Akhlak yang lokal itu contohnya ini terkait dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Contoh, di beberapa tempat menunjuk dan memegang dengan tangan kiri itu bukan aib, bukan menjadi standar akhlak buruk, ya apa tidak? Ya, contohnya teman-teman kita di timur misalnya, ya, tidak ada masalah. Ini kan kaitannya dengan kebiasaan saja. Di beberapa tempat menunjuk dengan tangan kiri itu tidak ada masalah. Tapi di Lombok, ya, di Lombok jika menunjuk dengan tangan kiri, wah itu bisa masalah itu. Ya, ini akhlak sifatnya lokal nih, standar masyarakat. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ini kan peribahasa ya. Atau misalnya di Arab Saudi, ya, akhlak yang saya tahu dan saya saksikan, sering ini saya saksikan, ketika seseorang ingin memuliakan seseorang, syekh atau siapapun yang ingin dimuliakan, maka mereka akan memegang kepala orang yang ingin dimuliakan ini lalu menciumnya. Itu akhlak mereka di sana, adab mereka begitu di tempat itu. Coba kita di sini, ya, Arman misalnya ingin memuliakan saya lalu megang otak ya besia atau giliran. Lah, kenuan demak otak, begitulah kurang lebih ya. Nah ini sifatnya akhlak itu lokal, standar, ya didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat. Tetapi ada akhlak yang sifatnya universal, yang menjadi standar baik di semua tempat dan menjadi standar buruk jika akhlak buruk, jika ini adalah akhlak buruk di setiap tempat. Contohnya apa? Ya, akhlak yang universal itu contoh jujur. Jujur ini kan di mana-mana ini. Ya, mau di Indonesia, di Amerika, di Arab Saudi, jujur ini menjadi standar akhlak yang baik. Amanah, berkata baik, ya, apalagi suka menolong, penyayang, ini sifatnya universal. Ya. Kemudian ada juga akhlak yang sifatnya universal dan menjadi standar akhlak buruk. Contohnya apa? Suka mengumpat, ya, suka berbohong, kemudian tidak amanah, khianat, ya. Ini standarnya universal. Jadi akhlak ada dua macam. Nah, yang kemudian perlu kita perhatikan di anak-anak kita sebenarnya dua hal ini. Ya, dua hal ini. Ketika anak kita akan misalnya ke tempat yang baru, bahkan kita barangkali ingin pergi ke tempat yang baru, pelajari dulu standar akhlak di sana itu seperti apa. Ya. Contoh ketika alhamdulillah tahun 2013 saya sempat ke Turki dan saya mengerti mazhab fikih di sana mazhab fikih Hanafi. Yang di dalam mazhab Hanafi, takmin mengucapkan amin itu tidak harus jahr, tidak harus keras. Ya, pelan aja. Ya, karena mazhabnya demikian Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, oh itu aminnya tegas ya. Amin keras begitu. Nah, kalau di sana tidak, maka saya bilang ke teman-teman yang ikut saat itu, kami bertiga, saya bilang, akhi, karena kita datangnya hari Jumat, bertepatan dengan sholat Jumat. Saya bilang, akhi, ini kita di Turki, dan Turki ini mazhabnya Hanafi.
Nanti perhatikan ketika antum sholat Jumat, ketika imam mengucapkan waladhdallin, jangan teriak amin antum. Antum bayangkan kalau kemudian antum sholat waladhdallin, tiba-tiba ada 3 orang di sekian ratus orang mengucapkan amin. Gimana itu? Ya, akhirnya terjadi begitu imam mengucapkan waladhdallin, memang tidak ada satupun yang terdengar mengucapkan amin sir. Nah, demikian pula akhlak. Misalnya nanti teman-teman yang dari daerah mereka menggunakan tangan kiri bukan menjadi aib, bukan menjadi suatu perkara. Ketika anak ingin menuntut ilmu ke tempat yang menggunakan tangan kiri itu menjadi masalah, sampaikan kepada anak-anak kita, nak, di tempatmu yang baru ini, di tempat yang kamu tuju, ada beberapa hal yang menjadi sesuatu yang biasa-biasa di tempat kita, tetapi menjadi sesuatu yang tidak biasa di tempat itu. Contohnya begini dan begitu. Ya. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengajarkan anak-anak kita akhlak yang sifatnya universal tadi, yang menjadi standar di seluruh dunia. Baik. Yang berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah, sebelum kita sampaikan bagaimana apa proses kita menanamkan nilai-nilai akhlak di dalam pribadi anak-anak kita, ada baiknya kita membahas tentang keutamaan akhlak. Kalau keutamaan akhlak ini nggak ada habis-habisnya kita bahas. Banyak sekali hadis maupun ayat yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak. Ya, salah satunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqah." Ya, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya di timbangan seorang yang beriman pada hari kiamat nanti melebihi akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat majelisnya, posisinya dengan diriku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah, saya menjamin rumah di bagian bawah surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan di mantarokal mira'a wa in kana muhiqqo. Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada pada posisi yang benar. Dan saya menjamin rumah di bagian tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun dia sekedar bercanda. Dan aku menjamin rumah di bagian paling atas surga bagi orang-orang yang akhlaknya mulia. Ini keutamaan akhlak. Bahkan dalam satu hadis diterangkan, ada seorang wanita yang dia disebutkan sholatnya kuat, sodakohnya banyak, puasanya luar biasa. Akan tetapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi dia sering sekali menyakiti tetangganya dengan lisannya, ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab dengan singkat, padat dan jelas, hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Ini pentingnya akhlak. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sesungguhnya memiliki akhlak yang azim ya Muhammad. Bahkan coba lihat sejarah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau meminta sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan posisi beliau tidur di ranjangnya. Ya. Itu tujuannya apa? Para ulama menyebutkan tujuannya 2. Yang pertama sebagai strategi Rasul, sehingga orang-orang Quraisy ketika melihat dari sela-sela pintu misalnya atau dari dinding misalnya menyangka bahwa Rasul Muhammad SAW masih ada di tempat tidurnya. Ya. Yang kedua, ini yang menarik sebenarnya, ada di dalam kitab Syekh Ali As-Sallabi juga. Ya, As-Sirah Nabawiyah. Yang kedua, ternyata Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan untuk menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas ranjangnya juga diberikan tugas untuk raddul amanat. Raddul amanat artinya apa? Mengembalikan titipan-titipan orang musyrik Mekah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam betapapun dibenci oleh orang-orang musyrik, tetapi urusan kepercayaan tidak ada yang lebih mereka percayai melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya uang misalnya, mereka mau titip sama orang agar aman, ya, maka mereka akan menitipnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya barang berharga misalnya, ya mereka mau jamin, mau simpan ini biar aman, tidak ada yang mereka lebih aman untuk menyimpan barang ini melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, makanya para ulama mengatakan
Rasul itu dibenci bukan karena akhlaknya. Bahkan Rasul di Mekah sampai sebagian orang lebih mengingat gelarnya daripada namanya. Orang lebih sering menyebut Rasul alaihi salatu wasallam dengan sebutan Al-Amin, yang jujur. Sampai namanya tidak banyak disebut alaihi salatu wasallam. Akhlaknya itu luar biasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak disukai dari diri beliau oleh orang-orang Mekah, orang-orang musyrik adalah dakwah yang beliau bawa, bukan akhlaknya. Maka akhlak ini menjadi, kalau boleh kita katakan, agama ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah akidah, kaitannya dengan keimanan kita. Baru kemudian syariat, yang kaitannya dengan amaliyah kita. Baru kemudian akhlak. Jadi akhlak ini adalah sepertiga dari ajaran agama Islam. Ini penting sekali. Ketika akhlak ini menjadi sesuatu yang sangat penting, maka telah menjadi kewajiban orang tua untuk membekali, mendidik anak-anaknya agar bisa berakhlak dengan al-akhlak al-karimah, dengan akhlak yang mulia. Lebih-lebih ini menjadi perintah Allah tabaraka wa taala, dan ayat ini pasti kalau di dalam kajian parenting, ya, di dalam kajian orang tua seperti ini menjadi ayat wajib, di mana di dalam surat At-Tahrim Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa artinya menjaga keluarga dari api neraka? Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, menerjemahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, itu artinya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro yaqul addibuhum wa allimuhum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka? Allimuhum, ajarkan mereka. Apa yang diajarkan? Syariat Allah dan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa addibuhum, dan tanamkan, ajarkan pada mereka tentang adab dan akhlak. Jadi itu kewajiban orang tua, ya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di dalam tafsir, ya, Taisir Karimur Rahman, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa wiqayatul ahli, dan menjaga keluarga dari neraka itu dengan cara apa? Bita'dibihim, dengan mengajarkan mereka adab, wa ta'limihim, dan mengajarkan mereka ajaran Allah dan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijbarihim ala amrillah, dan memaksa mereka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa. Karena memang mohon maaf ya, kita kalau mau taat nunggu sadar dulu, kita tidak akan taat. Coba misalnya puasa 1 bulan di bulan Ramadan itu hukumnya tidak wajib. Ada tidak yang mau puasa? Jangankan 1 bulan, puasa sunnah yang keutamaannya misalnya tanggal 9 Zulhijjah diampuni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, itu dahsyat sekali pahalanya. Tidak banyak yang melakukan, padahal berpuasa hanya 1 hari dari subuh, bukan 1 hari 1 malam, 1 hari saja, dari subuh sampai maghrib. Ya, atau puasa Syawal misalnya 6 hari setelah bulan Ramadan. Yang barang siapa berpuasa bulan Ramadan lalu diiringi dengan puasa Syawal 6 hari, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Apabila di setiap tahunnya kita seperti berpuasa 1 tahun, dan setiap tahun kita puasa Syawal, seolah-olah seumur hidup kita dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang lakukan. Maka kadang, mohon maaf ya, bukan kadang, seringkali memang harus memaksakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lakukan juga kepada orang-orang terdekat kita, sambil berharap nanti mereka akan terbuka hatinya. Ini pentingnya kita dari awal mengajarkan mereka nilai-nilai agama. Ya, baik. Kemudian Imam Qurtubi mengutip perkataan seorang ulama bernama Ilqiyah, ya, fa'alaina ta'lima auladina wa ahlina ad-dina wal khaira. Maka kita wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita agama dan kebaikan. Wa ma la yastaghni anhu minal adabi, dan adab-adab yang tidak mungkin kita tinggalkan, wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Intinya bahwa semua ulama sepakat bahwa mengajarkan adab kepada anak adalah kewajiban orang tua. Dan nanti ikhwani wa akhwati fillah, ketika seorang anak menjadi atau mencontoh orang tua, memiliki orang tua yang soleh, ya, tentu saja nanti kaitannya di yang berikutnya saya akan sampaikan, salah satu sarana terbaik untuk mengajarkan adab kepada anak-anak kita adalah keteladanan. Itu mutlak harus ada. Keteladanan dari orang tua, baik ayah ataupun ibunya, ya. Nah, ketika nanti seorang tua, ada orang tua, atau orang tua ini adalah orang tua yang soleh,
seseorang yang soleh, baik ibu ataupun bapaknya, kesolehan ini akan berdampak baik tidak hanya terbatas pada anaknya saja, tetapi kebaikan ini bisa jadi kesolehannya bisa mendatangkan dampak yang baik bahkan hingga ke cucu cicitnya. Ya, barangkali kita sering membaca surat Al-Kahf. Ya, ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ini kan tentang dua anak yatim yang ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wasallam datang ke suatu tempat, lalu beliau minta untuk dijamu oleh orang-orang yang ada di tempat itu, tidak ada seorang pun yang mau menjamu beliau berdua. Yang aneh malah dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Apa yang beliau lakukan? Beliau tiba-tiba membangun sebuah bangunan yang hampir roboh, beliau berdirikan lagi tegak, sampai Nabi Musa keherananlah, Nabi Khidir, kita datang ke tempat ini minta dijamu oleh orang-orang sekitar, tidak ada seorang pun yang mau menjamu kita. Justru engkau membangun bangunan yang hampir roboh ini tanpa meminta upah apapun kepada mereka. Maka Nabi Khidir menjawab nanti di ujungnya, ini jidar, ini bangunan, tembok adalah milik dua anak yatim. Ya, yang di bawahnya itu terdapat harta yang disimpan oleh orang tua mereka. Ya, wa kana abuhuma sholiha, dan orang tua mereka, bapak mereka ini adalah orang yang soleh. Dan Allah Ta'ala ingin agar harta ini nanti baru mereka dapatkan, baru mereka temukan ketika mereka sudah mampu untuk mengelolanya. Ya belugha ashuddahuma, mereka sudah mampu untuk mengelola itu. Karena anak kecil mana bisa itu harta. Ya, kalau anak kecil sekarang apalagi itu top up terus mereka, ngabisin duit itu. Anak kecil belum paham. Nah, Allah ingin jaga mereka dulu sampai mereka punya kemampuan untuk mengelola, baru nanti mereka temukan. Yang menarik di sini Allah terangkan wa kana abuhuma sholiha, dan bapak mereka ini adalah orang yang soleh. Ternyata di dalam satu tafsir dikatakan bahwa bapak yang dimaksudkan di sini adalah bapaknya yang ketujuh, Papuk Balok, bukan ayahnya, bukan. Tetapi apa jadinya itu ayah yang ketujuh itu? Ya, Balok, ndek apa Balok, tokel gondel, balik ke atas sih. Jadi bapaknya yang ketujuh ini adalah orang yang soleh. Ternyata dampak kesolehannya itu sampai bahkan pada keturunan yang ketujuh. Ya, jangan sampai kita ini kaya 7 turunan, lah kamu miskin, saya keturunan ke-8 katanya. Ini keturunan yang ke-8 atau dia keturunan yang ke-7, tetapi dampak kesolehan orang tuanya sampai kepada mereka. Dan ingat, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah tidak hanya mengharapkan kesolehan itu hanya untuk anak cucunya saja, tidak. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan bagi diriku anak keturunan yang masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Selain nanti lahir dari Nabi Ibrahim dengan Sarah lahir Nabi Ishak, dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf. Ternyata dari garis Nabi Ismail nanti di ujung tuh lahirlah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting kita menjaga kesolehan kita. Ya, penting kita menjaga kesolehan kita karena manfaatnya akan sampai kepada anak keturunan kita. Kaitannya nanti apa ini? Nanti kaitannya dengan keteladanan orang tua. Ya, ada ungkapan beberapa ulama di sini. Ya. Contohnya ungkapan Muhammad bin Munkadir, beliau mengatakan innallaha yahfazu bi salahil 'abdi waladahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dengan kesolehan seseorang. Dengan kesolehan seseorang sesungguhnya Allah akan menjaga bagi dirinya anak-anaknya. Wa walada waladihi, dan anak dari anak-anaknya, wa itratahu, dan anak keturunannya, wa ashiratahu, dan keluarga seluruhnya, wa ahla duwairati haulihi, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi dampak kesolehan itu bahkan tidak hanya akan sampai kepada orang-orang yang memiliki kerabatan dengan kita, bahkan dengan orang-orang sekitar. Ini pentingnya kita menjadi pribadi yang soleh. Ada saudara kita sejak kecil sudah soleh, nggak berubah-ubah itu. Ya soleh. Dari kecil soleh beliau ini, ya. Insyaallah sampai seterusnya. Ya. Maka kemudian ya soleh itu salah satu wujudnya adalah akhlak yang baik, dan itu kita paham semua. Nah, kembali lagi, lalu bagaimana cara kita menanamkan akhlak yang baik ya kepada anak-anak kita? Ada seorang pakar pendidikan, beliau namanya Dr. Jasim Al-Mutawwi', hafizahullah taala. Beliau mengatakan dalam menanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita itu ada 3 fase. Ya, yang pertama namanya marhalatul ghors atau marhalatu al-ghorsi. Yang kedua marhalatu ta'ziz. Baru yang ketiga marhalatu tafa'ul. Ya, ada tiga fase. Fase pertama adalah al-ghors,
Al-ghors ini artinya penanaman, menanamkan. Baru kemudian marhalatut ta'ziz. Ta'ziz ini artinya penguatan. Baru yang ketiga tafa'ul. Tafa'ul ini implementasi. Ya. Apa artinya ghors? Penanaman akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Kalau di fase yang pertama marhalatul ghors, ya, mulai kita menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita ini, kita sampaikan kepada mereka akhlak yang baik itu seperti apa. Ini itu kan anak kecil. Ya. Akhlak baik itu seperti ini, nak. Ya, dan bisa kita menggunakan beberapa sarana. Di antaranya cerita. Ini cerita orang tua. Antum harus sempatkan diri cerita kepada anak-anak antum. Dan seringkali ini contoh ya, kita misalnya anak kelas-kelas kampungan kita nih, apalagi kelas Ustaz Abdul Somad yang ada di langit ke-7 beliau, Ustaz Adi Hidayat. Anak yang kelas-kelas kampungan aja aktivitas itu kadang dimulai dari ba'da subuh pengajian misalnya, sesudah itu ngajar. Ya, ngajar, sesudah ngajar pulang cuman ganti baju doang. Ya, ngajar lagi, ngajar kadang jam 2 sampai jam 2 selesai, istirahat sebentar, asar ngajar lagi. Ya, ba'dal maghrib pengajian, ba'dal isya ngajar lagi itu sampai jam 9 sampai jam 10. Ya. Nah, dengan aktivitas demikian jangan sampai, saya paham betul, kita paham betul ini tenaga kita sisa-sisa nih. Ya. Sisa-sisa. Lah jangan sampai rumah betul-betul yang didapatkan oleh keluarga kita ya sisa-sisanya. Bukan sesuatu yang terbaik. Sampai saya sering katakan begini, Ustaz, jika orang-orang di luar yang menjadi mad'u kita, dakwah kita, saran dakwah kita, ya, mendapatkan akhlak terbaik dari diri kita, tutur kata yang paling baik, ya, interaksi yang paling indah, sikap yang paling mulia, padahal mereka tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, maka orang-orang yang ada di dalam rumah kita yang punya kekerabatan dengan kita, darah daging kita, demi Allah jauh lebih berhak untuk mendapatkan kualitas yang terbaik dari muamalah kita. Jangan sampai antum emosi di luar, marah-marahnya di rumah. Lah orang nggak tahu apa-apa itu. Ya, gara-gara istri telat masak misalnya. Ya, telat masak begitu sampai rumah kelapahan semamun, nyengken bangkalangan. Ya, baduk nyengken panas misal nih, ben angen bangkal baduk panas, lapah dengan. Begitu sampai rumah ternyata istrinya belum masak. Ayo meledak dulu nih, apa kenang kemerani kan cek kamu. Contoh, jangan sampai. Coba kalau misalnya ini jamaah antum, contoh nih, ya madu antum, teman antum, dan dia adalah donatur antum. Kira-kira antum bisa marah nggak seperti itu sama donatur antum? Begitu dipanggil padahal antum sedang mangkel, sedang di jalan tadi hampir serepetan misalnya, motor sampai baru sisin misal. Ya, begitu ketemu dengan jamaah antum yang ternyata dia adalah donatur antum, begitu ketemu pasti antum akan atur diri dengan senyum yang terindah. Ya, dengan akhlak yang paling mulia. Ya, karena dia donatur tetap setiap bulan misalnya. Dia donatur tetap. Lah ini yang di rumah antum ini donatur jiwa raga antum itu. Ya, maka penting itu ya. Kembali lagi, ini marhalah fase ghors. Begitu sampai rumah misalnya, ini menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak antum melalui cerita, salah satunya. Karena baru ditanamkan di sini. Ya. Misalnya menjelang tidur, antum ceritakan, nak, dulu bapak punya teman di sekolah sama seperti kamu, seringkali dikasih uang saku sama nenekmu, sama kakekmu, ya sekian. Ya, bapak alhamdulillah beberapa kali sering menraktir teman. Ini sebenarnya menanamkan kepada mereka jiwa dermawan. Ya. Ini marhalah fase ditanamkan dulu kepada mereka melalui teori-teori saja, tetapi sesuaikan dengan usia mereka dan dilakukan biasanya pada anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kita. Atau video misalnya. Ya, makanya di satu sisi ya, saya tidak katakan seluruhnya, kartun Tayo itu bagus loh beberapa hal itu. Ya, karena kalau anak antum nonton, bagusnya antum nonton juga biar memastikan itu, biar antum bisa arahkan. Ya, Tayo yang apa namanya, ada satu kondisi, ya, siapa namanya bis yang pengen jadi ratu itu, ya, dilayani sekian kali, akhirnya lupa diri semena-mena. Di sini posisi antum bisa tanamkan akhlak kepada anak antum. Nah, ini akhlak yang tidak baik. Ya, kemaruk kalau bahasa kita. Ya, ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik padahal orang punya kepentingan masing-masing dengan bahasa mereka. Ya.
Antum kalau anak-anak nonton, sertakan antum nonton juga, biar antum kasih masukan-masukan arahan. Ini namanya marhalatul qurs. Antum tanamkan dulu kebaikan-kebaikan itu, berkhusus kaitannya dengan akhlak. Baru kemudian fase berikutnya marhalatul ta'ziz. Kalau di marhalatul ta'ziz ini antum sudah memberitahukan kepada mereka konsekuensinya secara jelas, dan mereka bisa melihat contoh ada di hadapannya. Contoh, ya, ketika antum ngajak anak ke satu tempat, ternyata untuk masuk ke tempat itu, pusat perbelanjaan misalnya, antum harus antri. Ya, antum harus antri. Antum sahabat kasih tahu bahwa nak di sini ada akhlak, di sini apa? Tentang sabar. Bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, contohnya di sini nih, kita pengen cepat nih, karena udah lapar pengen masuk ke warung makan itu, ternyata harus antri dulu. Ternyata di ujungnya apalagi ada nanti balasan yang luar biasa. Ternyata antum yang paling akhir misalnya, antum yang paling akhir, asobah kalau bahasanya di dalam kajian faraid, yang punya warung ini simpati dengan antum, sahabat dengan antum. Ya, akhirnya apa? Tadinya mau dapat 1-2 potong ayam, cuman karena antum mau bertahan di sana dikasih 5 potong, udah Pak, 2 free, gratis. Tuh, nah, ini buah dari kesabaran. Jadi anak-anak bisa merasakan langsung apa namanya manfaat, ya, atau hasil dari akhlak yang baik itu. Ini namanya marhalatut ta'ziz. Ini fase untuk menguatkan mereka. Ya, secara nyata. Baru yang paling akhir marhalatut tafa'ul. Ini sifatnya implementasi dan mandiri. Ini anak-anak fasenya udah besar nih, yang mereka sudah menjalani kehidupan sendiri, mereka sudah mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Nah, kalau mereka sudah berhasil di 2 fase ini kita tanamkan, maka mereka akan aman dalam menjalani fase ketiga. Lalu beliau mengatakan, Dr. Jazim Al-Mutawwi' hafizahullah ta'ala mengatakan, peran orang tua itu ada pada 2 fase ini. Sedangkan fase ketiga itu adalah peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini kan mereka yang mengamalkan ini. Bisa jadi di hadapan kita, anggaplah dia kemudian kuliah keluar daerah. Di sana mereka akan mengimplementasikan berbagai macam ajaran-ajaran akhlak yang sudah kita tanamkan di marhalatu al-ghors. Lalu kita kuatkan di marhalatu ta'ziz. Baru di fase berikutnya marhalah at-tafa'ul, mereka akan apa? Melaksanakan, mengimplementasikan berbagai macam akhlak yang mereka sudah dapatkan gambarannya di fase-fase sebelumnya. Di sini fase orang tua itu apa yang dilakukan? Doa. Ya, doa sejak awal tentunya. Di sini makin kencang lagi doanya. Ya, jangan berbicara. Kita tidak berbicara tentang kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini saja. Kita tidak berbicara tentang kondisi masa depan. Kondisi saat ini saja, betapa kita betul-betul butuh bantuan Allah untuk menjaga anak-anak kita. Dahsyat sekarang ini. Apalagi saya sering mengatakan begini, kita tidak mungkin memberikan pengawasan kepada anak-anak kita 24 jam. Bahkan jika anak kita berada di dalam rumah yang sama dengan kita. Anak-anak sekarang dibandingkan dengan orang tua mereka dan kakek nenek mereka, anak-anak sekarang jauh lebih jago dalam mengoperasikan gadget. Gimana orang tua kemudian mau mengawasi anak-anaknya? Bagaimana kemudian kakek nenek akan mengawasi anak-anaknya? Kita tidak mampu kalau mengandalkan diri kita sendiri. Maka di sisi inilah kita lemah, dan kelemahan ini harus kita cari tambalnya, dan penambalnya itu adalah doa. Maka jika fase-fase yang tadi sudah lewat, kita kuatkan dengan sarana berikutnya. Itu kan fase-fasenya itu. Fase gors, penanaman, cerita. Saya ingat benar, kalau masalah cerita barangkali pernah saya sampaikan di pertemuan pertama kita dulu. Alhamdulillah saya memiliki orang tua yang aware, perhatian masalah ini. Bahwa sejak awal kami, saya dan keluarga, kakak-kakak saya difasilitasi dengan buku-buku keislaman saat itu. Ya, kisah Nabi, kisah 4 imam madhab. SD, di tahun saya SD dulu, sudah mengerti dan paham siapa 4 imam madhab itu. Dengan sedikit cerita mereka, tidak mendetail tentunya. Ya, karena saya suka baca novel ya. Baca cerita, hobi benar saya. Sampai dulu pernah ingin iktikaf, ya, nginap di perpustakaan SD saat itu kalau dibolehkan. Karena ingin baca semua buku yang ada di dalam perpustakaan itu. Ini kan penanaman kebaikan ini dimulai dari orang tua, sejak kecil ditanamkan itu. Syukurnya juga lingkungan saya di keluarga pada suka baca.
Ya, difasilitasi buku-buku itu. Nah, sekarang kita untuk menanamkan akhlak itu fasilitasi dengan buku salah satunya. Ya, atau tontonan-tontonan tadi. HP boleh silakan misalnya, dibatasi waktunya dan dibatasi tontonannya. Ya. Kemudian nanti ta'ziz kita kuatkan lagi apa konsekuensi dari akhlak ini, dan di tafaul nanti mereka akan merasakan itu. Lalu kita kuatkan dengan sarana-sarana yang lainnya. Sarana yang pertama tentu saja adalah keteladanan. Ini mutlak dibutuhkan keteladanan. Kunci keberhasilan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keteladanan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ada satu kisah menarik. Ini pasca Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah ini kan perjanjian antara Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hendak melaksanakan haji dan umroh. Tetapi ternyata di stop oleh orang-orang musyrik sebelum masuk Mekah, sampai kemudian terjadilah perjanjian atau Sulhul Hudaybiyah. Sesudah perjanjian ini usai, sesudah perjanjian ini tuntas, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, "Qumu, berdirilah kalian, wahliqu, cukur rambut kalian, wanharu, dan sembelih hewan-hewan yang kalian bawa." Sudah selesai ibadah kita di sini. Kita tidak bisa masuk ke Mekah. Sesudah ini kita balik ke Madinah. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali mengucapkan hal ini Rasul. Tidak ada satupun sahabat yang bergerak melaksanakan instruksi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersedih dan Rasul sangat khawatir jika ini akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun masuk ke dalam tendanya dan disambut oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasul. Lalu Rasul menceritakan hal ini kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, sukakah engkau jika para sahabat ini dilindungi dari murka Allah Subhanahu wa taala agar jangan Allah murka?" Rasul mengatakan, "Tentu saja. Jika demikian ya Rasulullah, keluarlah dari tenda, sembelihlah kambingmu, dombamu, panggil tukang cukurmu dan gunduli kepalamu." Maka Rasul pun melaksanakan arahan, saran, usul dari Ummu Salamah. Beliau keluar dari tendanya, menyembelih kambingnya, lalu mencukur habis rambutnya. Para sahabat hanya dengan melihat yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam segera bergerak mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya keteladanan. Tetapi saya melihat sisi yang lain di sini. Ya, ini pentingnya istri mendengarkan curhat suami. Laki-laki ini boleh nanti dibuat videonya kalau mau nih. Laki-laki itu digambarkan sebagai pribadi yang kuat, mental baja, pribadi yang siap mendengarkan curhatan istri tanpa harus curhat kepada istri. Itu kan bayangan laki-laki itu, gentle, berani, ya. Tidak butuh orang lain, dia bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Namun faktanya suami tetaplah seorang manusia yang sesekali bahkan bisa berkali-kali ingin didengarkan curahan hatinya oleh istri, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menyampaikan curahan hatinya kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, menariknya dan alhamdulillah Ummu Salamah memberikan solusi, dan solusi itu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai, mohon maaf, sempatkan diri wahai para suami, wahai para istri, sempatkan diri untuk bertanya kepada suamimu, untuk bertanya kepada istrimu, bagaimana pekerjaan hari ini? Kak, bagaimana pekerjaan kakak hari ini? Lancar tidak? Tanya. Jangan nunggu suami yang cerita. Gengsinya tinggi suami itu, pengen dipancing dulu. Kak, gimana urusannya di luar? Lancar apa tidak? Biarkan kemudian dia bercerita. Jangan sampai dia mencari tempat cerita yang lain. Kenapa dia harus cerita ke tempat orang, ke wanita lain, ke laki-laki lain? Karena tidak difasilitasi untuk apa? Bercerita kepada dirinya. Dengarkan, suami sekuat apapun, sehebat apapun, tanya dia. Apa ada masalah? Kadang, mohon maaf, saya sering mengatakan begini, pasangan itu kadang tidak mencari solusi. Solusinya sudah ada, dia hanya ingin didengarkan, sebagai bukti bahwa dia ini menjadi bagian dari dirinya dan dia peduli pada dirinya.
Jangan biarkan cuek-cuek saja. Suaminya sampai rumah misalnya dia sedang susah di luar, baru sampai rumah, "Kak, coba gantian tegas dulu nih." Gas bejulu. Biarkan dulu sebagaimana yang dilakukan Ibunda Khadijah. Ini sering saya sampaikan juga. Sedikit lagi ya. Sebagaimana dilakukan Ibunda Khadijah ketika Rasul menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Ya, antum bayangkan ini goa di atas gunung sana, gelap luar biasa. Tiba-tiba ada yang memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul tidak bisa bernafas. Dan itu terjadi 3 kali. Lalu terdengar itu antum suara Iqra. Antum bayangkan gelap di atas gunung, tiba-tiba apa? Iqra. Rasul bergetar ketakutan alaihi salatu wasallam. Sisi manusiawi beliau. Lalu beliau pun pulang ke rumahnya. Begitu sampai rumah, cerdasnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Begitu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang tidak biasa, Rasul tidak dijejali dengan pertanyaan. Rasul mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Ya. Khadijah tidak ikut panik juga. "Ada apa ya Rasul? Kenapa diselimuti? Kenapa engkau buru-buru?" "Ya Rasul." Enggak. Ya, cerdasnya Khadijah. Rasul dibiarkan dulu di atas kasurnya, di atas ranjangnya, lalu diselimuti oleh Ibunda Khadijah, dibiarkan sampai tenang. Ketika Rasul telah mendapatkan ketenangan hatinya, baru Khadijah bertanya, "Apa yang terjadi wahai suamiku?" Biarkan tenang dulu. Jangan baru pulang panik misalnya, udah dijejali pertanyaan. Biarkan dia yang bercerita. Dan jangan buru-buru ngambil. Baru suaminya, "Begini dek, begini dek, ya, begini dek." Kenapa begini dek terus? Karena adeknya ngadep HP terus. Begitu juga suami. Jadi betul apa istilahnya itu, berbicara sebelum tidur itu tuh dahsyat dampaknya itu. Ya, sempatkan diri untuk berbicara, bahkan bicara ngalor ngidul kadang itu, sempatkan diri. Itu akan melembutkan hati, itu akan memperkuat hubungan. Ya. Nah, ini sebagaimana dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul istrinya semua azwajun nabi ini orang-orang cerdas dan selalu memberikan solusi. Sampai kemudian Khadijah memberikan solusi. Kemudian Khadijah mengatakan, "Ayo kita pergi ke Waraqah bin Naufal untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi pada dirimu." Baik, itu tadi apa? Keteladanan ya. Keteladanan ya. Dan yang paling penting selain itu doa. Kalau doa ini jangan inilah, saya sudah sering menyampaikan tentang doa. Doa itu mutlak untuk menutupi celah-celah ketidakmampuan kita. Dan sesungguhnya ketidakmampuan kita lebih mendominasi dari mampunya kita. Jangan pikir antum bisa ke tempat ini karena hebatnya antum. Jangan pikir antum menjaga sholat malam itu selalu karena kuatnya antum, karena solehnya antum. Tidak, demi Allah. Itu karena bimbingan petunjuk hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang rumahnya nempel masjid, suara azan sampai ke dalam kamar mereka, tapi tidak tergerak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, celah inilah yang kita tutup dengan banyak bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang saya sampaikan di awal dulu, surat Al-Ahqaf tuh, ayat 15 kayak. Baca itu sering-sering ya. Sisi keteladanan tadi yang paling utama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi alaihi rahmatullah adalah keteladanan seorang ayah. Itu mutlak. Keteladanan dari seorang ayah. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi alaihi rahmatullah mengatakan, "Wa aktsarul auladi," dan sebagian besar anak-anak, "innama jaa fasaduhum," ya, kerusakan mereka itu datang min qibalil aba, dari sisi ayah. Mereka rusak sebab ayah. Karena apa? Wa ihmalihim lahum. Karena bapak-bapak tidak peduli pada anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim fara'iduddin wa sunanihi. Karena bapak-bapak tidak mengajarkan fardu-fardu yang wajib-wajib pada perkara agama ini maupun yang sunnah dengan alasan sibuk di luar, sibuk dengan kegiatan. Padahal ketika anak tidak soleh, orang tua sendiri yang rugi. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi alaihi rahmatullah mengatakan, fa'adha'uhum sighara, maka mereka menyia-nyiakan anak-anak di masa kecil mereka. Falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'uhum kibara. Karena anak-anak ini disia-siakan, maka masa kecil mereka, ya, nanti masa besar mereka, ketika mereka dewasa, mereka tidak bermanfaat untuk diri sendiri dan tidak bisa memberikan manfaat untuk orang
tua. Nggak ada manfaatnya jadinya anak ini. Karena tidak diajarkan sejak awal oleh orang tua mereka mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, itu aurat perempuan, kamu tidak boleh melihatnya. Ya. Jangan malah, mohon maaf, ketawa-ketawa. Ada kasus cerita tentang seseorang yang akan dihukum, ditegakkan had pencurian pada dirinya. Lalu si anak ini marah, sudah dewasa, dengan mengatakan, wahai Tuan Hakim, jika engkau ingin menegakkan had hukum curian ini kepada diriku, maka yang paling pertama berhak untuk diberikan had hukuman adalah ibuku. Kenapa? Karena dulu saat aku masih kecil, aku mencuri sebutir telur dari tetanggaku, ibuku tidak memberikan nasihat apapun untuk diriku. Bahkan ibuku memujiku dengan mengatakan, anakku sekarang sudah besar, anakku sekarang sudah dewasa. Kejadian-kejadian yang tidak baik ketika anak melakukan kesalahan, misalnya mukul kepala orang, jangan ketawa. Wah, ini kan cuman anak-anak. Ya karena anak-anak, nasihati, arahkan. Jangan dibiarkan. Ketika anak-anak berkunjung ke rumah orang, bertamu, wah anak-anak nggak bisa diam nih. Ya, naik ke sofa orang, ya semua toples dibuka, air minuman ditumpah. Jangan memaklumkan perbuatan itu. Betul ya. Sampai kemudian dewasa nanti mereka akan menyangka ini bukan sesuatu yang masalah. Sama seperti ketika mengajak anak-anak sholat di masjid. Ini sering sekali saya sampaikan. Ada satu momen, satu tempat, saya tidak sebut tempatnya. Saya tidak bilang tempatnya Ahwawan misalnya, enggak, ya. Atau tempatnya Yasin misalnya, enggak. Atau tempatnya siapa namanya, Dimas, enggak. Sholat di masjid, anak-anak subhanallah ribut. Ya. Ini wajar Ustadz, anak-anak iya, tapi tidak wajar bila orang tua tidak menasihati anaknya dengan mengatakan, nak, kamu ribut tadi di masjid dan itu tidak boleh. Ini kadang orang tuanya ketawa-ketawa ngelihat anaknya naik ke punggung imam, hahaha, anak masih kecil. Ini jika ada yang berhak untuk dihad, wahai Tuan Hakim, maka ibuku yang berhak untuk dihad pertama kali, karena saat masih kecil aku mencuri sebutir telur dari tetanggaku dan ibuku tidak melarangku dan tidak menegurku. Bahkan mengatakan anakku sudah besar. Yang terakhir sekali tidak lupa, dan anak pikir antum sudah punya modal tentang hal ini, adalah lingkungan. Selain doa, keteladanan dan lingkungan. Ini lingkungan tidak kalah penting. Maka antum mau ngambil rumah itu ngelihat-lihat tempat kondusif tidak, anak-anak saya besar di sana, tumbuh di sana, teman-temannya bagaimana, lingkungan sekitarnya bagaimana, rajin ngajinya apa tidak. Antum tahu pengaruh lingkungan. Banyak sekali video yang viral, saudara-saudara kita, anak-anak non-muslim, antum banyak videonya, sudah pakai kopiah, pakai sarung, ya, bawa ikro, mau ngaji. Lele, dipanggil sama masmu tuh, kakakmu. Ya, enggak mau, dipanggil sama kakakmu itu. Ternyata apa? Ditanya sama orang ini, emangnya kamu ngaji? Iya. Agamamu apa? Kristen katanya. Dan saya saksikan sendiri, dulu di perumahan guru ada saudara kita non-muslim, Kristen, Nasrani, anaknya itu sampai ikut ngaji ke musola, pakai mukena, dibelikan mukena. Pengaruh lingkungan. Jika yang berasal dari keluarga non-muslim saja bisa terpengaruh dengan lingkungan keislaman yang baik, apalagi yang Islam. Jadi penting sekali antum melihat lingkungan, dengan siapa bergaul. Maka bergaulnya antum, bergabungnya antum di dalam komunitas ini sebenarnya salah satu yang baik. Menjadi sesuatu yang baik. Karena lingkungan antum jelas, orang-orangnya juga jelas. Ya, anak-anak akan bergaul dengan siapa udah jelas, orang tuanya juga dengan siapa sudah jelas. Ya, jadi ini saja barangkali. Ya, tidak bisa lebih panjang lagi karena waktu maghrib sebentar lagi nih akhwawan. Terima kasih banyak. Saya juga bawa door prize sebenarnya ini. Ya, ini buku kalau Raden sudah punya ini. Ya, Kehidupan Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cetakan Arab Saudi. Jadi ini apa namanya, bahasa Indonesia diterjemahkan tapi dicetaknya di Arab Saudi. Ya. Tafadhol. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.